Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali bab 2 kita. Kita sampai di subbab cantilever dengan beban merata, ya, terdistribusi merata. Nah, di sini ada batang AB yang dijepit, karena cantilever itu satu batang pada salah satu ujungnya itu dijepit, ya. Ini dikenai beban merata yang nilai bebannya yaitu W itu satuan beban, ya, per unit panjang. Jadi misalnya satuannya kilonewton per meter begitu, atau sekian newton per milimeter begitu, ya. Nah, ini beban misalnya sebuah batang yang di atasnya itu contohnya mendapat beban sebuah sebuah barang yang dimensinya itu merata, ya. Nah, beratnya itu masing-masing, ya, memberikan beban setiap titiknya ini dengan beban yang sama. Ya, misalnya di sini papan yang tertancap pada dinding, ya, kemudian di atasnya ditumpangi buku, begitu, ya. Nah, buku itu kan dia merata dia bebannya. Nah, pada ujung B di sini, ya, diasumsikan sejauh X di sini ada penampang, ya. Ada penampang yang akan dianalisa, yaitu X besar, ya. Kemudian panjang batang AB-nya itu L. Nah, titik B di sini mengalami defleksi, ya, sejauh B aksen. Ya, jika ditarik si singgungnya itu tegak lurus, ya, tegak lurus dengan kemiringan ini, ya, itu dia ke atas ke kanan sana tegak lurusnya, ya, garis singgungnya yang sejajar dengan batang AB di sini adalah kemiringan IB, yaitu kemiringan dari titik B di sini. Nah, kita ingin menyelesaikan, ya, berapa kemiringan maksimumnya, ya, dan berapa defleksi maksimumnya, yaitu maksimum titik B, ya, kemiringannya juga titik B, ini yang maksimum. Nah, seperti biasa langkah pertama, ya, kita mulai dengan persamaan dasarnya momen bending pada satu titik, yaitu EI kalikan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Nah, M-nya ini yang dianalisa, ya, M di titik X di sini, X besar ini. Kemudian kita batasi daerah yang dianalisa ini dari 0, ya, sampai L. Jadi X ini dibatasi dari B sampai ke A, ya. Nah, diambil mana titik-titik dari B ke A di sini, ya, misalkan di titik X besar di sini. Nah, kita harus mengurai dulu, ya, beban distribusi merata ini kita harus urai dulu, ya, seperti ini. Nah, dari B ke penampangnya ada analisa, yaitu X besar ini. Nah, ini sejauh X di sini beban meratanya W di sini, ya, newton per meter misalnya, ya. Ya, ini kita mau transformasi atau kita rubah menjadi beban terpusat. Beban terpusatnya, ya, kalau jadikan beban terpusat, ya, yang menggantikan, maksudnya begitu, ya, yang menggantikan beban merata dari B ke X di sini, yaitu, ya, luasnya tanda panah ini. Luasnya tanda panah ini yaitu W dikalikan dengan tingginya ini kan W, kemudian panjangnya ini X. Jadi beban terpusatnya W kalikan X sama dengan luas dari beban merata ini, yaitu WX. Posisinya di tengah-tengah dari B ke X. Nah, tengah-tengahnya ya berarti X per 2 di sini jaraknya. Sehingga momen di X-nya ini sama dengan WX ini dikalikan dengan jaraknya X per 2. Ya, sama dengan WE kuadrat per 2. Inilah. Nah, ini tandanya min, kita
tulis min karena dia arah momennya itu ke bawah atau searah dengan jarum jam. Nah, ini diturun mx-nya ini dimasukkan di sini, persamaan dasar ini. Sehingga nilainya EI d kuadrat Y per DE kuadrat sama dengan min WX kuadrat per 2. Kemudian di sini kita integralkan untuk mendapatkan persamaan kemiringan, yaitu menjadi EI DY per DX. Di sini X-nya menjadi X kuadratnya menjadi X pangkat 3, 3 kalikan 2 ketemu 6 di sini. Plus C1. Untuk menyelesaikan konstanta C1 seperti biasa untuk metode integrasi ganda itu harus dengan kita membuat asumsi kondisi batas di titik B apa titik A. Kalau cantilever ya, kalau ingin mencari C1 ya harus di titik A di sini, yaitu X sama dengan L panjangnya ini dan DY per DX sama dengan 0. Pokoknya kalau konstruksinya itu adalah cantilever, ya titik yang dijepit di sini adalah DY per DX-nya, kemiringannya sama dengan 0. Loh, kenapa Pak kok tidak X sama dengan L dan Y sama dengan 0? Apakah salah Y sama dengan 0 itu? Betul, Y sama dengan 0. Di sini tidak ada defleksi titik A ini. Tapi Y di sini untuk apa kita tulis? Di sini tidak ada variabel Y. Yang ada X sama DY dan DX saja. Sehingga ya asumsi kondisi batas inilah yang kita pakai untuk mendapatkan nilai daripada C1 sama dengan WL pangkat 3 per 6. Ya. Nah, ini C1 di sini kita masukkan ke persamaan kemiringan ini sehingga ketemu nilai atau ketemu persamaan kemiringannya EI DY per DX sama dengan min WX pangkat 3 per 6 plus WL pangkat 3 per 6. Inilah persamaan kemiringan. Nah, kemiringan yang paling besar yaitu IB di titik B di sini. Titik B di sini X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya, sehingga kita masukkan X sama dengan 0, ketemulah di sini X sama dengan 0, ya ketemu DY per DX atau DY per DX-nya pada titik B ya IB kemiringannya. IB ketemu WL pangkat 3 per 6 EI. Jadi sudah ketemu IB. Loh, kemudian titik yang pada berjarak ini berapa? Ya dimasukkan saja pada jarak ini, misalkan kalau panjangnya ini 1 meter, misalkan di sini panjangnya ini 10 cm, ya ini dimasukkan X-nya sama dengan 10 cm. Nanti ketemu kemiringan pada jarak 10 cm dari titik B di sini. Begitu. Nah, disinilah kemiringan maksimum. Selanjutnya kita ingin mencari persamaan defleksi. Nah, ini persamaan kemiringan ini harus diintegralkan kembali seperti biasa. Ya, ini menjadi EI kalikan Y, ya DY per DX-nya menjadi Y, ya. Terus kemudian di sini X yang pangkat 3 menjadi X pangkat 4, 4 kalikan 6 ketemu 24. Nah, di sini tinggal menambahkan X saja kalau tidak ada variabel X. Nah, ini plus C2. Untuk menyelesaikan C2, ya kita harus tahu kondisi batasnya. Ya. Yang mudah itu ya tetap di titik A. Di sini A, titik A di sini L-nya, X-nya ini sama dengan L, artinya variabel X-nya ini sama dengan L, ya. Kemudian Y sama dengan 0 sehingga ketemu C2 di sini. X ini diganti L, kemudian Y-nya di sini 0, ketemu C2, ketemunya C2-nya min WL pangkat 4 per 8. C2 di sini dimasukkan persamaan awalnya untuk defleksi sehingga ketemu persamaan akhir defleksi, yaitu EIY sama dengan min WX pangkat 4 per 24 plus WL pangkat 3 X per 6 min WL pangkat 4 per 8. Nah, kita ingin tahu ya defleksi maksimum di titik B. Titik B ini ya X-nya sama dengan 0. Nah, jadi ini kita masukkan X-nya sama dengan 0, di sini 0. Nah, sehingga ketemu Y
B, defleksi di B di sini. Ya, YB-nya sebuah rumusannya min WL pangkat 4 per 8 EI. Nah, gitu ya. Kemudian jika beban total W yaitu W itu sama dengan WL, W kecil L di sini, karena W di sini satuannya Newton atau satuan kilogram begitu ya. Di sini W-nya itu satuan beban per unit panjang dikalikan L, ya ketemu di sini satuannya satuan beban. Nah, di sini kita ganti W itu sama dengan WL ya. Nah, untuk IB-nya itu ya di sini IB ya, persamaan kemiringan ya. Persamaan kemiringan itu untuk IB-nya itu WL pangkat 3 di sini diganti dengan ya W kecil di sini menjadi W besar ya, L pangkat 2. Itu kalau kita ingin mengonversi ya bebannya dalam bentuk W ya, satuan beban Newton atau kilogram gitu ya. Terus kemudian defleksinya menjadi min WL pangkat 3 per 8 EI. Jadi inilah. Nah, ini ada contoh. Sebuah patang cantilever dengan panjang 2 meter mendapat beban terdistribusi merata sebesar 5 kN per meter pada keseluruhan panjangnya. Pertanyaannya, carilah kemiringan dan defleksi pada ujung bebas batang cantilever. Nah, di sini datanya diketahui EI itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 12 Newton milimeter persegi. Jadi langkah pertama kita harus menulis ya data-data yang diketahui mulai dari awal. 2 meter itu apa? L gitu kan, dijadikan milimeter. Selanjutnya 5 kN per meter itu apa? W kecil di sini dijadikan Newton milimeter. Kemudian data lagi 2,5 ini EI. Nah, seperti pada gambar ini. Ya. Berapa IB dan YB? Itu pertanyaannya ya. Nah, kemiringan pada ujung bebas, artinya pada titik B di sini kemiringannya yaitu IB. Nah, rumusnya ya, karena datanya pakai W kecil ya di sini menggunakan IB-nya W kecil, WL pangkat 3 per 6 EI. Jadi tinggal memasukkan saja, ketemu sekian. Kemudian defleksi pada ujung bebas cantilever, defleksi YB-nya di sini titik B yaitu YB. Ya, kita masukkan rumusnya ini sehingga ketemu defleksi maksimum di titik B yaitu 4 mm. Nah, selanjutnya sebab yang terakhir, cantilever terbebani sebagian dengan beban terdistribusi merata. Di sini. Kalau tadi itu beban ya, sebab yang ketiga tadi itu bebannya merata di seluruh batang AB, sekarang pada sebagian saja merata. Ya. Entah dari di sini dibatasi titik C, entah AC atau beban meratanya ada pada CB. Nah, itu juga sebagian juga. Atau mungkin di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Misalkan di sini titik D, kemudian titik E. Nah, dia beban meratanya berada pada posisi DE. Nah, itu saja kalau nanti mahasiswa kita kasih soal bebannya ada di titik D dan titik E, berapakah defleksi? Nah, itu juga sebuah soal nanti. Kita buat open book saja. Tapi soalnya lain daripada yang lain. Nah, begitu. Nah, ini untuk latihan kepada mahasiswa itu. Nah, kemudian kemiringan di titik B di sini yaitu IB. Ya. Ya. Dari C aksen ke B aksen, jadi C di sini itu defleksinya berpindah ke C aksen, di titik B defleksinya pindah ke B aksen. Nah, rupanya dari C aksen ke B aksen ini dia lurus karena sejauh batang
CB di sini, sepanjang batang CB di sini tidak ada beban, maka batang ini pun juga lurus, tidak melengkung dia. Nah, kalau tidak melengkung berarti ya kemiringan titik B ini sama dengan kemiringan di titik C. IB ya sama dengan IC. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini ya, kemiringan pada titik C adalah sama dengan titik B karena C aksen B aksen tetap lurus. Nah, kita gunakan persamaan. IB-nya itu sama dengan WL pangkat 3 per 6 EI. Itu yang untuk persamaan jika batang AB ini dikenai beban merata sepanjang AB. Itu persamaan ini. Kalau dia yang beban meratanya ini L1 sepanjang L1, ya berarti L ini diganti dengan L1. Persamaannya menjadi di sini. IB sama dengan IC itu sama dengan WL1 pangkat 3. Jadi L ini diganti dengan L1. Inilah persamaan untuk kemiringan. Nah, persamaan defleksi pada titik C, defleksi pada titik C di sini itu sama dengan YC. YC ini sama dengan WL1 pangkat 4 per 8 EI. Jadi L persamaan di atas diganti dengan L1 juga. Nah, bagaimana dengan defleksi pada titik B? Yang jelas tidak sama. YB di sini dengan YC enggak sama. Kalau kemiringannya IB dengan IC sama karena lurus. Tapi kalau defleksinya tidak sama. Ini YC yang kecil ini. Bagaimana dengan YB? YB seperti tadi itu. Ini panjangnya YB itu sama dengan YC plus di sini. Ya. Nah, ini YB sama dengan YC plus. Ya, plusnya itu IC kayak tadi itu. IC dikalikan L min L1. Nah, di sini kan ini L, kemudian L1. Nah, dari C ke B-nya di sini L min L1. L min L1 dikalikan dengan IB atau dikalikan dengan IC. Nah, itulah jarak defleksi. Ya, di sini ini defleksi IC dikalikan L min L1 ini defleksi. Sehingga persamaan untuk defleksi maksimum di titik B itu WL1 pangkat 4 per 8 EI plus WL1 pangkat 3 per 6 EI dikalikan L min L1. Nah, kemudian batang ya, sebab yang terakhir, batang tumpuan sederhana dengan beban bervariasi secara bertahap. Nah, contohnya ini. Bervariasinya secara bertahap dari A ke B semakin besar dan yang terbesar adalah di titik B dengan nilai bebannya per unit panjang yaitu W. Nah, yang dianalisa momen di titik X di sini, X besar di sini, yang berjarak X kecil dari B. Ya. Nah, karena memang yang arahnya ke kanan ini adalah X. Yang ke atas itu Y, ya. Nah, panjang batang ini L, ya, panjang batang AB di sini adalah L. Kemudian defleksinya dari B ke B aksen itu YB, ini defleksi maksimum, dan kemiringannya itu IB. Ya. Nah, ini berapa nilai IB atau rumus persamaan untuk kemiringan dan berapa persamaan untuk defleksi. Nah, itu pertanyaannya. Jadi tetap ya, kita gunakan persamaan dasarnya momen bending pada satu titik yaitu EI kalikan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Ya, ingat M-nya di sini MX ya, MX di sini. Nah, di sini W-nya harus ditransformasi atau dianalogkan menjadi beban terpusat di sepertiganya di sini. Itu jaraknya berarti sepertiga X di sini. Nah, begitu ya. Nah, nilainya ya W kalikan luas. Luasnya ini dibagi 2. W kalikan X per 2. Nah, jaraknya berarti tinggal 3
X per 2/3. 2x per 3. Ini jaraknya dari beban terpusat di sini. Nah, di sini tugas ya. Sebagian sudah saya ceritakan. Yang tugas untuk mahasiswa, gunakan metode integrasi ganda untuk menentukan yang pertama berapa kemiringan di titik B. Artinya persamaan kemiringan itu berapa? Pertama kali ya, persamaan kemiringannya itu bagaimana? Terus kemudian di titik B berarti X-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Itu berapa persamaannya? Terus kemudian kedua, berapa defleksi di titik B? Nah, begitu ya. Nah, ini sebuah rumus nanti. Pertanyaannya, rumus kemiringan ya, di titik B. Yang kedua, rumus defleksi di titik B juga. Bisa dipahami ya? Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.